kita dengarkan buah roh yang baru. Buah roh terambil pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita bernyanyi seperti wanita. Seperti wanita menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baikan sampai akhir untuk mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita menangis di bawah kaki, demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baikan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini Engkau berikan atas kehidupan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau bukalah pintu pikiran kami agar kami bisa menangkap apa yang diberikan oleh guru kami. Ya Bapa, hapuskan segala dosa kami, kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Ya Tuhan, Kau berkati juga kepala sekolah kami, Kau berikan kesehatan supaya mendidik kami. Ya Bapa, Kau berkati juga kami tanggal 5 nanti ya Tuhan mengadakan ujian kami. Kiranya Kau berkatilah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi firman kita bagi kakiku. Kita bagi kakimu, terang bagi jalan. Firman kita bagi kakimu, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut sekali dekatmu, besertamu selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu Allah Bapa yang baik, buat segala cinta kasih bahkan kemurahan-Mu Bapa yang menghantarkan kami di tempat ini dalam sukacita. Bapa yang baik, di sini kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu berikan kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, akan memberikan kebijaksanaan kepada kami dalam menjadi pendengar bahkan menjadi pelaku dari firman-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, hari ini kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Yang menjadi kabar sukacita bagi kita hari ini, hari Jumat tanggal 2 Mei, tertulis pada Efesus 6 ayatnya yang 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20, kita bergantian membacanya. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju girahkan keadilan. Kakimu berkasutlah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketoprak keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar,
agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Kita sama-sama ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dibicarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, ada cerita singkat tentang seorang anak yang hendak ujian. Jadi anak ini tinggal di kampung. Kebetulan anak ini laki-laki ya, kelas 3 SMP. Bentar lagi dia akan ujian. Dan hari itu dia akan melaksanakan ujian matematika. Nah, sang ibu berpesan kepada si anak, nak, bawalah payung. Si anak lihat ke langit, langitnya cerah. Tidak ibu, aku tidak perlu bawa payung. Lihat, cuacanya cerah. Tidak nak, bawa saja payung. Siapa tahu nanti di tengah jalan, ya cuaca gelap. Lagian bukan hanya hujan, makanya dibawa payung. Panas juga boleh dipakai payung, kata ibunya berpesan. Si anak laki-laki kelas 3 SMP gengsi. Ngapain? Aku kan cowok. Ngapain pakai payung? Nah, karena si anak ini berjalan ke sekolah, ya, keluarga mereka hidup pas-pasan, jadi berjalan kaki. Nah, ketika di tengah perjalanan, di sekolahnya masih jauh, ya, kebetulan belum ada sepeda motor seperti anak ibu saat ini. Tiba-tiba turunlah hujan. Ya, dia tadi tidak bawa payung karena dia mengabaikan pesan ibunya di rumah. Tiba-tiba turun hujan dengan deras-derasnya. Padahal ketika itu dia lihat langit cerah. Kenapa tiba-tiba turun hujan? Kenapa tadi di rumahku nggak turun hujan? Oh, dia mengumpat di dalam hatinya, sialnya aku hari ini. Kemudian dengan terpaksa dia pergi ke menepi, dia pergi ke tepi jalan, tepi pohon, dia lihat di situ tempat perlindungan. Kemudian dengan akalnya dia ambil daun pisang. Dia jadikanlah itu sebagai payungnya. Karena kalau dia lama di situ dia akan terlambat. Kemudian setelah sampai di sekolah dia basah. Dan dia juga menghadapi ujian. Dengan kondisi yang tidak nyaman, dia tetap melakukan ujian. Tetapi dia sudah tidak konsentrasi lagi ujian. Karena bajunya basah, ya, kedinginan, menggigil. Jadi seperti itulah kita terkadang-kadang. Tuhan sudah berikan nasihat, sudah berikan perintah, sudah berikan ajaran kepada kita. Tapi kita tetap tidak mau melakukan, tidak mau mendengarkan. Ya. Karena apa? Itu untuk kebaikan kita semua. Tuhan sudah ajarkan kepada kita hukum, namanya hukum Taurat. Hukum namanya pun sudah hukum. Bagi siapa yang melanggar maka akan dihukum. Tapi kenapa kita tidak mau mendengar, tidak mau menjadi pelaku? Padahal itu untuk kebaikan kita. Ayatnya tadi yang ke-14. Jadi berdirilah tegap. Dimanapun nanti kamu berada, kemanapun kamu pergi, berdirilah tegap. Artinya bukan berdiri seperti ini terus. Artinya bagaimanapun keadaanmu, tetaplah kebenaran yang kamu tegakkan. Ya, kamu lihat, apa yang kamu lihat itulah yang kamu katakan. Bukan kamu mengarang. Ya, kalau kata kamu salah, katakan kamu salah. Minta maaf. Kalau kamu benar, katakan kebenaran. Kalau kamu lihat yang benar, katakan yang kamu lihat. Jangan karena kamu diberikan uang, disuap, diberikan harta, kekayaan, ya, jadi goyah kamu.
Karena hari ini semakin banyak cobaan, godaan yang datang kepada manusia, kepada kita. Ya, bisa direkayasa. Sudah jelas-jelas saksinya melihat dengan kepala mata, tapi bisa berubah ketika di pengadilan. Ya, jadi itu bukan berdiri tegap, berdiri oleng namanya. Jadi kemanapun nanti seluruhnya anak ibu, ya, mudah-mudahan lulus dengan nilai yang terbaik, ya, dan mudah-mudahan menjadi anak yang sukses nantinya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita lanjutkan dengan mengumpulkan persembahan. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi betapa hatiku. Terima kasih Yesus mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat sukacita kami pada hari ini, yang mengajarkan kami Tuhan untuk selalu tegak berdiri terhadap kebenaran, keadilan bahkan kepada Engkau. Bapa yang baik, di tempat ini kami memohon doa dan petunjuk-Mu Bapa yang baik. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak kami ini, Tuhan berkati tumbuh kembangnya, bahkan Tuhan berkati masa depannya menjadi masa depan yang sukses, masa depan yang gemilang, masa depan yang takut akan Engkau, yang hormat kepada orang tua, bahkan bermanfaat di masyarakat. Minggu depan Bapak yang baik, mereka akan melaksanakan kegiatan ujian sekolah. Karena itu Bapak, mari Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pikiran yang terang terhadap mereka, supaya mereka bisa sukses, bahkan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Bapak yang baik, pada hari ini Tuhan, kami serahkan segala kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang menuntun kami menjadi bersukacita di pada pagi hari ini. Di tempat ini kami berdoa kepada guru-guru yang mengajar di sekolah ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, sukacita, bahkan kesatuan hati di dalam mendidik anak-anak kami. Kami juga berdoa Bapa yang baik buat pemilik, bahkan pemimpin dari negara kami ini, bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintah yang terkecil. Biarlah Tuhan yang Engkau yang memimpin mereka, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan kesehatan, bahkan kebijaksanaan dan rasa takut akan Engkau, supaya negara kami ini menjadi negara yang adil, bahkan negara yang makmur. Bapak yang baik, kami berdoa Bapak buat orang tua daripada siswa kami, Tuhan berikan rezeki, Tuhan berkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan sanggupkan mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya. Di sini kami Bapak yang baik mengumpulkan persembahan, terima dan berkatilah ini, supaya kami boleh pakai untuk kemuliaan dari nama-Mu. Kami mengaku dosa dan pelanggaran kami yang selalu kami lakukan. Karena itu Bapa, ampuni kami supaya kami layak disebut anak-anak-Mu.
Demikianlah doa dan permohonan kami Bapa yang baik hari ini. Biarlah nama-Mu yang kami puji hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa-dosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.